Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semua. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading bareng lagi. Oke, kali ini juga saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu teman-teman ya. Semoga kalian sukses selalu ke depan. Terima kasih banyak atas semua dukungan dari kalian. Oke, kali ini saya akan bahas teman-teman. Langsung saja saya akan bahas Dogezilla ya, atau Dogezilla. Ini isu dan rumor lagi beredar parah ya. Dibilang rug pull, dibilang scam. Tapi it's okay. Setiap orang punya pendapat dan pandangan berbeda. Tapi kali ini saya akan bahas di lain sisi teman-teman. Langsung saja kita cek. Oke, kalau kita lihat marketnya teman-teman ya, di candlesticknya, wow, Dogezilla ini jungkir-jungkir parah ya teman-teman ya. Dari mana ya? Saya ambil coba yang 4 jam ini ya. Dia dari di 1694 sampai sekarang ke 1027. Nah, bagi teman-teman yang beli Dogezilla ini, saya juga punya ya, dan saya punya banyak juga. Sekitar $500 saya punya di Dogezilla, teman-teman. Ya, jadi gini, teman-teman yang punya Dogezilla ini menurut saya khususnya ya, ini khususnya buat yang menebar food ini scam, ini akan rug pull, ini apa dibilang rug pull halus, itu terserah kalian teman-teman ya. Karena kalian juga punya mulut masing-masing dan kita bebas untuk berbicara, ambil statement itu bebas ya. Saya nggak melarang itu. Tetapi di sini saya akan coba luruskan ya. Saya juga tidak menganggap saya ini benar. Saya hanya meluruskan. Saya ambil tengahnya teman-teman ya. Saya akan pecahkan apakah ini scam atau bukan dan kenapa harganya anjlok teman-teman. Oke, langsung saja kita cek. Alasan pertama teman-teman ya. Alasan pertama saya akan ambil di koin favorit saya. Kenapa saya ambil di sini? Karena rata-rata di sini koin micin teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya, pasar semua lagi hancur, bener-bener hancur teman-teman ya. Bayangkan di sini Supreme ini teman-teman anjloknya 20% ya. Safe Wolf di sini 36%. Cimsu 12%, Dogezilla 17%. Kisu 10, Sinja, ini pokoknya lagi hancur semua. Saitama, Shiba apalagi teman-teman ya. Kenapa kalian nggak bilang sekalian Shiba atau Saitama itu scam gitu loh. Jadi namanya market ya, kita harus siap dengan ini. Kalau belum siap mental bermain kripto, jangan bermain kripto ya. Saya agak gimana gitu sama yang food di luar itu yang yang menjelekkan token Dogezilla termasuk ya banyak. Saya juga tidak akan membenarkan semua statement saya teman-teman ya. Saya nggak membenarkan, tetap Dior ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, penurunan saat yang terjadi ini teman-teman itu datangnya dari Bitcoin teman-teman ya. Berita dari Bitcoin itu kemarin itu sempat jelek ya di daerah Kazakhstan apa daerah mana itu teman-teman, sampai Bitcoin drop. Nah Bitcoin ini terjadi pembuangan besar di Bitcoin sini, otomatis ini yang dibilang Bitcoin effect. Oke, ketika Bitcoin naik semua akan ikut naik. Karena apa? Mother of crypto itu Bitcoin teman-teman ya. Jadi alasannya juga saya sudah pernah jelaskan kan, kenapa sih kalau Bitcoin turun semua ikut turun ya, kalau Bitcoin naik semua ikut naik gitu loh. Jadi kalau Bitcoin turun teman-teman, orang semua jual aset untuk membeli Bitcoin. Oke. Jadi investor besar ketika Bitcoin naik, dia ambil koin lain. Oke, dia ambil altcoin. Mungkin dia ambil Dogezilla, dia mungkin diambil Shiba, Saitama dan lain-lain. Nah, ketika Bitcoin ini turun, dia akan menjual semua aset, dia akan balik ke Bitcoin gitu loh teman-teman. Nah, itu yang dibilang Bitcoin effect menurut saya. Oke, selanjutnya ini pertama ya Bitcoin effect. Kita lanjut ke topik berikutnya teman-teman ya. Oke, ini di Dogezilla official Twitternya teman-teman ya. Di sini sudah jelas ya. Di sini dia sudah di ACMC certik yang paling saya pegang. Oke, dia sudah melalui audit certik teman-teman ya. Itu certik nggak bego gitu loh teman-teman ya. Ini certik nggak bego. Dia bisa tahu koin rug pull itu dia pasti tahu ya. Tadi kayaknya saya sudah bahas ya koin rug pull yang di konten Shiba tadi ya. Saya sudah bahas koin rug pull teman-teman. Di koin baby dog ya teman-teman ya. Jadi gini, dia sudah melewati audit certik.
otomatis 80% ya, 90% lah saya rasa. Ini susah bakalan untuk rug pull. Ini akan susah atau bakalan untuk scam. Ini akan susah sekali teman-teman ya. Cuma ada gini, saya nggak mau bahas enak-enaknya terus teman-teman ya. Saya akan bahas yang nggak enak juga. Jadi gini, ketika kita membeli koin, Dotsila atau apapun itu, kita harus membagi aset, oke? Jangan taruh telur dalam satu keranjang, oke? Ketika keranjang itu jatuh, hancur semua, oke? Jadi aset kalian kalau punya 1 juta dibagi-bagi 200.000 buat ini minimal 3 aset, itu minimal ya. Minimal 3 aset kalian punya kalau uang 1 juta. Saya bicara micin ya, di koin micin, oke. Dan untuk alternatif di Dotsila, saya rasa kalian harus pegang Dotsila sama Shinja, oke? Dotsila, Shinja itu saya percayalah ke kedua itu. Nah, untuk itu alasan kedua ya, kenapa saya tetap menepis orang mengatakan ini scam atau rug pull, oke? Tapi ini pendapat pribadi ya, terserah kalian mau ngomong apa teman-teman, oke? Dan di sini juga teman-teman ya, di sini project, oke? Project Dotzilla ini belum selesai dan bahkan belum ada yang bisa dibilang rampung 30% pun belum ada ya. Dan ini semua proyeknya sudah jelas teman-teman ya. Proyeknya ini semua sudah jelas. Orang tidak akan mungkin rug pull ya. Kita pakai logika ya. Dia lagi membangun rumah, tiba-tiba dia tinggalkan rumah itu. Apakah itu nggak bego? Itu bodoh teman-teman ya. Itu akan bego gitu loh. Dia baru membangun rumah, sudah jadi dinding-dindingnya, terus dia tinggalkan. Nah itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Ketika dia membuat vault, Zilla First, Zilla Pay, nah Zilla Mas dan Zilla Crypto, project-project ini teman-teman ya, pakai uang semua gitu loh. Dia spend money buat membangun ini. Masa dia mau tinggal tiba-tiba? Nah itu alasan kedua kenapa saya nggak percaya kalau dia bakal rug pull ya. Kalau mungkin di dalam manajemennya Dotsila ini sedang memutar keuangan, mungkin akan ada. Mungkin dia membutuhkan uang atau gimana ya. Tapi kalau masalah rug pull kayaknya jauh ya. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Menurut saya pribadi, dan dekat-dekat ini teman-teman dia akan burn token di sini ya teman-teman. Bukan dekat-dekat ini saja teman-teman ya. Another burn ya, pembakaran yang lain. Dia sudah membakar koin sebanyak ini. Ya ini masih sedikit lah menurut saya. Karena apa? Karena supply-nya sangat tinggi. Tapi dengan aktivitas seperti ini kita bisa bedakan mana koin yang bisa kita cap rug pull dan tidak teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk saya pribadi mengatakan di Dotsilla ini, kalau kalian bilang scam atau rug pull, ini saya pribadi ya, saya belum bisa menganggap ini 100% betul ya, ataupun ini betul. Saya masih menepis lah ya berita-berita seperti itu, karena kecuali karena gini, karena ini masih termasuk Bitcoin effect ya. Kecuali Bitcoin lagi naik, semua aset lagi naik, tiba-tiba dia turun di bawah 50%. Oke, di atas 50%. Nah, ini akan menjadi tanda bahaya. Ketika semua lagi hijau, dia sendiri turun 65% gitu ke atas. Ini saya bisa jamin dia akan rug pull gitu loh. Tapi saat ini ya belum ya, tidak, dan semoga tidak. Nah, inilah pendapat pribadi saya buat kalian semua yang ngehold Dotsilla. Santai bro, santai. Ingat jangka panjang ya, ingat jangka panjang. Ini pesan dari saya. Oke, ini saja dulu teman-teman. Santai buat kita semua, sehat dan sukses selalu buat kalian. Selamat siang.